Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini ya Ibu akan menjelaskan ulang ya terkait majas pada fiksi. Nah, video ini Ibu buat untuk program perbaikan fase E. Ya, jadi kemarin banyak sekali yang berantusias remedinya bagaimana Bu? Nah, remedinya dengan memahami ya majas-majas pada fiksi melalui video ini, dan nanti juga ada pengumpulan tugas setelah kita mereview materi ini. Ya, jadi bagi Ibu yang namanya perbaikan itu kalian mereview ulang materinya baru kemudian mengumpulkan penugasannya. Ya. Di sini ada quote ya yang mungkin sering kalian temui, semakin banyak membaca, semakin sadar ketidaktahuan diri. Ya, kenapa Ibu taruh kalimat ini di sini ya? Karena Ibu kemarin membaca jawaban-jawaban kalian itu lucu-lucu di bagian isei ya. Tidak tahu Bu, belum pernah mendengar. Di sebaliknya ya Bu. Nah, hal-hal semacam itu. Nah, belum pernah mendengar, ya berarti kalian masih minim nih bacaannya. Tidak tahu dari soal yang diujikan berarti daya baca literasinya masih perlu ditingkatkan. Tidak hanya sekedar Bu, materinya ini belum dijelaskan loh, atau ini karena sumber belajar itu banyak sekali ya di masa ini, jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak tahu karena materinya, bahannya itu semuanya ada di modul lembar kerja siswa atau yang kalian sebut sebagai LKS. Itu ada yang namanya majas atau gaya penceritaan. Nah, kemarin pun di dalam kisi-kisi materi itu ada materi itu ya. Seharusnya kalian bisa mempelajari dari kisi-kisi untuk mencari informasi terkait itu. Ya, jadi kalau kita semakin banyak membaca, justru akan semakin sadar ketidaktahuan diri. Nah, di sini langsung Ibu bahaskan di bagian soal penjelasan dan contoh majas. Nah, ini langsung Ibu tampilkan majas sesuai dengan soal yang ada. Itu kan ditanyakan 5 majas yang berbeda. Ya. Ibu bahas ini karena dari sekian anak tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang benar bulat ya. Ada beberapa yang menjawab benar. Ya, tetapi dari 5 majas itu tidak ada yang benar bulat di keseluruhannya. Yang bagian A, metafora. Ini langsung ke contohnya. Ya. Dewi malam telah keluar dari balik awan. Nah, yang dimetaforakan itu berarti yang mengandung konotasi atau kiasan. Ya. Misalkan kalian tidak mungkin ya, mana tuh yang mengandung kiasan? Apakah kata telah keluar dari balik awan? Nah, ini kan terlihat ya, semuanya adalah denotasi kecuali
Dewi Malam. Nah, berarti Dewi Malamnya ini yang dimetafораkan, ya, yang berarti bulan. Dia hanya ingin menyatakan sebagai bulan. Oh, bulan telah keluar loh dari balik awan. Nah, Dewi Malam, ya, tertulisnya di sini. Nah, lalu kalian silahkan membuat definisinya. Ya, ini ada contohnya, Ibu sajikan. Lalu definisinya dari yang dimetaforakan itu bagaimana? Ya, kalau contohnya adalah demikian. Nah, ya, misalkan Ibu akan membuat definisi, metafora adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan yang tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Ya, Ibu ulang. Majas yang melukiskan sesuatu dengan memperbandingkan sesuatu yang tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Memperbandingkan atas dasar memiliki sifat yang sama atau hampir sama. Ya, misalkan ini tadi Dewi Malam hampir sama dengan bulan, diharapkan seperti itu. Nah, ada lagi kalian bisa membaca contoh Raja Siang telah pergi ke peraduannya. Ya, misalkan di sini bisa ditambahkan ya contoh 2 untuk metafora. Raja Siang telah kembali ke peraduannya. Nah, Raja Siang sebagai matahari. Kemudian selanjutnya adalah soal bagian B, yaitu marjas personifikasi. Ya, di sini Ibu tuliskan contohnya, baru 3 km berjalan, mobilnya sudah batuk-batuk. Nah, yang mempunyai konotasi majas personifikasi di dalam kalimat ini, ya, mobilnya sudah batuk-batuk. Kenapa? Ya, karena yang bisa batuk-batuk itu adalah kita manusia gitu ya, sedangkan benda mati, mobil itu tidak batuk ya, mungkin mogok, macet ya. Tapi namanya juga konotasi, jadi sebuah benda yang dikiaskan seolah-olah bisa menjadi seperti bertingkah manusia. Nah, ini definisi dari personifikasi. Nah, ya, majas yang melukiskan benda mati seperti benda hidup. Majas yang melukiskan benda mati seperti benda hidup. Ya, jadi batuk-batuk ini ya yang menunjukkan personifikasi. Nah, contoh lainnya misalkan penaku menari-nari di atas kertas. Nah, pena menari-nari, pena itu adalah pensil ya. Bisa menari-nari ya, padahal yang menari-nari adalah manusia ya. Jadi diandaikan seperti menari-nari seperti manusia. Ya, itu personifikasi. Kemudian antonomasia. Ya. Antonomasia ini Ibu tuliskan 2 contoh ya, misalkan antonomasia dari Amerika Serikat itu adalah negeri Paman Sam. Ya, negeri Paman Sam, Amerika Serikat dulunya disebut para tentara Amerika Serikat
bahwa sebenarnya singkatan negara mereka yakni US adalah singkatan dari Uncle Sam atau Paman Sam, bukan United States. Ya, Uncle Sam adalah penyuplai daging untuk tentara Amerika Serikat. Ya, jadi majas antonomasia, majas ini biasa digunakan untuk memuji, menonjolkan ciri khas sesuatu dengan singkat namun kuat. Ya, untuk memuji, menonjolkan ciri khas sesuatu dengan singkat namun kuat. Ya. Contoh yang kedua, anak singkong Khairul Tanjung, karena ia adalah anak yang lahir dari keluarga kurang mampu atau biasa-biasa saja, dari bukunya yang berjudul Anak Singkong. Ya, jadi Khairul Tanjung ini mendapatkan julukan anak singkong. Nah, ini juga antonomasia. Ya. Atau misalkan apa itu Wonogiri sebagai kota Tiwul, gitu juga bisa. Ya, atau ada lagi ya, kota apa mendapatkan julukan apa, ya, gitu boleh. Jadi memuji atau mendapatkan ciri khas sesuatu, ya. Jogja misalkan kota gudeg, ya. Nah, nanti tinggal dirangkaikan menjadi kalimat seperti apa di dalam fiksi. Yang D adalah simile. Ya, majas simile. Ya, pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda. Tetapi kemudian dianggap mengandung arti yang hampir serupa, serta dinyatakan dengan eksplisit dengan menggunakan kata seperti, bagai, laksana, dan lain sebagainya. Jadi seperti majas perumpamaan sih, ada di sini ada kosakata bagai, laksana, seperti, ya. Di sini bak, ya, bak itu juga sama saja seperti bagai, ya. Bagaikan, ya. Wajahnya bercahaya, bagaikan rembulan yang selalu menerangi kegelapan malam. Ya. Wajah bercahaya, ya, dibandingkan dengan rembulan. Dia berani, bak seekor singa yang tidak pernah gentar dengan musuh sekuat apapun. Ya, dia berani, keberaniannya diperbandingkan dengan keberanian singa, ya, seekor singa. Nah, ini ya dari simile. Yang E, hiperbola. Ya, sampailah pada titik darah penghabisan, pengorbanan orang tuanya pada anaknya. Namun tingkah laku anak tersebut tidak dapat dicontoh. Mana yang mengandung hiperbola? Yang Ibu garis bawahi adalah hiperbola. Ya, sampai titik darah penghabisan. Atau orang tuanya bekerja keras, membanting tulang, ya, maksud Ibu kata membanting tulang. Terlalu bekerja keras bagaikan membanting tulang. Atau apalagi yang bisa hiperbola, ya, hiperbola itu maknanya melebih-lebihkan sesuatu, ya, menghiperbolakan. Ibu yakin sebenarnya dari 5 majas ini yang dijadikan sebagai soal itu yang diusahakan yang sudah pernah
tercantum di dalam berbagai fiksi ya, sering tercantum di dalam berbagai fiksi. Ya, misalkan contoh lagi, memeras keringat demi menghidupi keluarganya. Itu juga hiperbola, memeras keringat demi menghidupi keluarganya. Yang dikonotasikan sebagai majas hiperbola adalah memeras keringat. Ya, itu boleh. Nah, ini adalah salindia yang terakhir. Nah, begitu ya untuk penjelasan 5 majas sesuai dengan soal PAS kemarin. Nah, untuk penugasan sebagai soal perbaikan, ya, kalian silahkan menuliskan ya di dalam kertas sejumlah 30 majas, ya, langsung pada contohnya saja. Seperti tadi, apa itu, metafora Dewi Malam telah keluar dari balik awan, atau tadi hiperbola memeras keringat, ya, dibuat dalam satu kalimat saja langsung pada contohnya tanpa definisi. Ya, majas apa? Dengan catatan ya, yang sudah digunakan di dalam soal PAS kemarin sesuai dengan video ini tidak digunakan lagi, ya. Lalu bagaimana cara mencarinya? Ya, jumlah gaya penceritaan, gaya bahasa atau majas itu lebih dari 30, lebih dari 30-an ya. Ibu ada catatannya, mau pinjam materi Ibu ke mejanya Bu Murti boleh ya, atau kalian mencari di internet juga boleh. Tetapi penugasannya silahkan dikumpulkan di kertas ya, kertas biasa boleh, menggunakan folio alhamdulillah ya. Silahkan, Ibu tunggu sampai dengan hari Rabu. Begitu Ibu cukupkan ya, dan bagi yang sudah mengerjakan boleh ya komen pada kolom komentar, tapi sesuai dengan nama akunnya masing-masing supaya Ibu tahu ya. Biasanya kan kadang-kadang akun YouTube-nya macam-macam ya, dipakai akun YouTube-nya masing-masing sesuai namanya. Apa itu sudah mengerjakan atau apa yang perlu ditanyakan boleh. Ya, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.